Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di mata kuliah Marketing Foundation dan kita masih membahas tentang marketing rule yang ketiga, assembling the team. Oke. Jadi marketing itu membutuhkan teamwork ya. Oke, jadi kadang-kadang tapi itu juga tergantung dari perusahaan kita. Kalau kita perusahaan yang baru startup, biasanya seorang founder ya, pendiri atau Anda memiliki usaha, berarti foundernya Anda dan sekaligus biasanya CEO-nya Anda. Di dalam CEO Anda harus bisa menguasai marketing. Ya. Jadi kalau kita membuat bisnis, minimal ada 3 ilmu yang paling basic yang harus Anda kuasai. Pertama, marketing, yang kedua operasional, dan yang ketiga akuntansi. Jadi 3 ini yang harus Anda kuasai ketika Anda pengen membuat sebuah bisnis kecil, startup ya, baru mulai. Anda harus menguasai 3 hal ini. Atau Anda membuat teman-teman Anda atau Anda membuat sebuah usaha bersama sehingga posisinya satu di marketing, satu di operasional, dan satu di akuntansi. Itu juga bisa. Tapi kalau Anda pengen usaha sendiri, paling tidak 3 fungsi basic dari bisnis ini Anda harus mengerti. Makanya di semester 1 ini Anda mendapatkan marketing foundation, operational foundation, dan accounting foundation. Pelajari dengan baik-baik ketiga hal ini pasti Anda butuhkan untuk membuat usaha, atau ketika Anda melamar pekerjaan pasti ada posisi 3 ini, pasti ada. Oke, lanjutnya. Jadi marketing ketika ada tim itu harus mengerti fungsi-fungsi dari timnya itu sendiri. Nanti akan kita bahas. Nah, ini contohnya kalau usaha kecil atau usaha kita yang kecil, biasanya ownernya sendiri yang menjalankan fungsi dari marketing. Iya atau tidak? Pasti iya. Anda harus bisa menguasai. Dan bisa jadi juga ketika kita berusaha tapi kita usaha membuka usaha sendiri, bisa jadi kita juga me-hire digital agency atau freelance, atau Anda bisa kerjakan itu sendiri. Itu juga biasanya dilakukan oleh startup yang baru membuka usahanya karena menyesuaikan dengan budgetnya. Ini contoh small company atau perusahaan-perusahaan kecil. Medium biasanya dia sudah memiliki 1-5 orang, posisinya macam-macam. Nah, ini salah satu contoh aja. Kalau perusahaan yang medium, ketika ada digital marketing manager, bisa jadi ada seorang SEO spesialis. Ini posisi jabatan. Kemudian ada content spesialis, social media spesialis, paid media spesialis, dan digital marketing analysis. Jadi ke depan ya, posisi seorang marketing itu sangat banyak, apalagi dengan adanya teknologi digital. Jadi Anda bisa menjadi SEO spesialis, Anda bisa menjadi content spesialis, Anda bisa saja menjadi social media spesialis, Anda juga bisa menjadi paid media spesialis atau digital marketing analysis. Tugasnya tentu berbeda-beda dan tergantung dari perusahaan Anda atau perusahaan tempat Anda bekerja, tergantung. Macam-macam sekali. Kalau Anda searching pekerjaan gitu, pasti job di dalam sebuah marketing, apalagi marketing digital, sangat banyak. Tergantung dari, kembali lagi ya, tergantung dari perusahaannya, posisi namanya apa, kemudian job desk Anda apa. Oke. Kemudian yang paling penting dari teamwork ini adalah fungsi dari marketing. Membutuhkan apa aja? Yang pertama, departemen finance. Yang kedua, market research. Yang ketiga, technical team, design team, dan sales team. Ini fungsi-fungsi yang akan berhubungan dengan marketing. Oke ya. Jadi tergantung dari perusahaan Anda. Nanti Anda akan berhubungan dengan divisi-divisi ini. Divisi ini bisa gabung di dalam marketing itu sendiri atau ada divisinya sendiri. Tetapi ketika Anda seorang marketing untuk perusahaan Anda sendiri yang masih startup, otomatis semua pekerjaan ini Anda yang nanggung. Itu memang sebuah beratnya kita memulai usaha sendiri. Oke ya. Tetapi harus Anda tahu, Departemen Finance itu apa sih kerjaannya di dalam sebuah marketing, prosesnya itu mengalokasikan budget untuk Anda eksekusi. Marketing membutuhkan investasi. Kira-kira tahun ini budgetnya berapa? Itu fungsi dari finance department. Tetapi kalau tidak ada, Anda harus bisa membuat budgeting marketing Anda itu sendiri. Oke, kemudian dia juga akan membantu tentang return on marketing investasi. Investasi dari budgetnya adalah 50 juta dalam 1 tahun. Kira-kira balik worth it atau tidak? 50 juta.
Cara ngukurnya gimana? Nah, nanti akan diajarkan. Tetapi biasanya finance departemen akan membantu cara mengukurnya. Kemudian juga membantu bagaimana cara mengimprove dari bisnis cycle yang berikutnya biar lebih efektif dan efisien. Tetapi kalau Anda sebagai seorang marketing sendiri, ya Anda harus menjalankan finance departemen dalam marketing Anda itu sendiri. Jadi, tetapi ini skill yang harus Anda miliki ketika Anda berada di perusahaan yang tidak memiliki secara khusus departemen finance untuk marketing. Kemudian marketing riset ini sangat penting. Kalau perusahaan Anda tidak memiliki, Anda seorang marketing harus bisa memiliki pengetahuan tentang riset. Riset itu analitik ya. Seperti tadi, proses marketing plan proses adalah pertama analisa. Analisa ini kemampuan dari riset, meneliti ya. Dan ini setiap posisi jabatan apapun, Anda sebagai social media spesialis, Anda sebagai paid media spesialis atau SEO spesialis ya, pasti Anda harus memiliki ini. Jadi departemen ini bisa berdiri sendiri dalam sebuah usaha, atau setiap dari jabatan marketing itu pasti harus ada market research. Oke, dan di sini memberikan advice atau saran-saran untuk perbaikan ke depan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah technical team. Technical team ini biasanya berhubungan dengan software developer. Jadi kalau kita seorang marketing, kita membutuhkan aplikasi atau apapun itu, bisa ditunjang oleh technical team. Kalau departemen usaha kita tidak ada, biasanya meng-hire pihak ketiga atau Anda sendiri bisa menguasai software developer. Misalkan kita bisa membuat website sehingga kita bisa mendistribusikan promosi kita di dalam website tersebut misalkan. Dan ini juga tergantung dari bentuk dari bisnis Anda, macam-macam. Ini hanya sampel aja bahwa di dalam usaha ada departemen yang akan mensupport marketing, dan kalau tidak ada berarti Anda lah yang akan menjalankan fungsi-fungsi ini. Oke. Dan di sana juga meng-create produk dan service. Ingat ya, marketing yang pertama definisi creating value. At least itu adalah produk seperti apa yang akan dibutuhkan. Technical team yang akan membuat produknya, tetapi Anda sebagai marketing harus memberikan informasi produk apa yang dibutuhkan oleh customer. Dan ketika Anda tidak ada technical team, berarti Anda yang harus jalankan. Oke. Kemudian design team ya, bahwa produk itu tidak hanya produk sendiri, tapi tidak berdiri sendiri, tetapi bungkusnya bungkusnya itu ya itulah bungkusnya dan sebagainya itu adalah bisa menunjang experience dari customer. Oke ya, untuk membangun sebuah kepercayaan brand Anda itu sendiri. Itu kalau tidak ada design team, Anda seorang marketing juga harus bisa menguasai sales team. Nah, kalau Anda memiliki perusahaan yang ada sales teamnya, Anda bisa deliver ke mereka, untuk mereka yang berhubungan dengan customer secara langsung. Tetapi kalau tidak, Anda juga harus bisa menjadi seorang sales. Ya, ingat, sales sangat penting untuk kehidupan marketing karena dia yang berhubungan langsung dengan customer, frontline, hari demi hari yang menawarkan langsung kepada customer, dan mereka memiliki informasi apa yang dibutuhkan customer dan bagaimana kompetitor itu. Jadi sangat penting. Kalau Anda tidak memiliki sales team, Anda harus menjadi salesnya itu sendiri. Oke. Dan mereka bisa menginformasikan kira-kira tools apa yang dibutuhkan untuk membuat sukses penjualannya. Oke, seperti itu sales team. Nah, ini intinya ada finance department, marketing research, technical team, design team, sales team, tergantung dari perusahaan Anda. Apakah di dalam satu marketing ada divisi khusus untuk mensupport marketing ini, atau Anda sendiri yang harus menjalankannya. Tetapi ingat, pada saat Anda meng-create sebuah tim, pastikan mereka tahu rules-nya, aturannya, apa yang harus mereka kerjakan, dan pastikan schedule-nya, timeline-nya. Oke? Dan mengetahui ekspektasi dalam setiap tim, Anda membutuhkan mendevelop marketing strategi. Ini sebagai gambaran
jumlah dari marketing dari company size-nya, biasanya kalau employee-nya pekerjaannya 1 sampai 24 tuh biasanya ada 3 marketingnya. Oke. Dan skill yang paling dibutuhkan adalah ini important skill yang ke kanan, yang ke atas skill with team. Jadi yang paling penting dari sebuah marketing, apapun posisinya, apapun perusahaannya, Anda harus menguasai marketing, strategi, dan planning. Itu skill yang paling wajib Anda kuasai sebagai seorang marketing. Oke, demikian dulu di pertemuan kali ini, marketing rule yang ketiga. Kita ketemu di marketing rule yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.